Saudara sekalian, sore ini tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan Mabes Polri, dengan Menteri UKM, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian dengan kantor staf Presiden untuk membahas keterkejutan Indonesia, baik pemerintahnya maupun rakyatnya, karena kasus Indosuria yang sudah dibahas lama bahwa itu merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana, baik dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, itu ternyata dibebaskan, onslah oleh Mahkamah Agung. Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung untuk mengganti kata kita harus menghormati. Saya sekarang akan mengatakan tidak bisa menghindar, karena itu putusan Mahkamah Agung. Ya. Mungkin kita tidak perlu menghormati, kita tidak bisa menghindar gitu aja kan bisa. Nggak bisa apapun gitu, karena itu putusan Mahkamah Agung. Karena apa? Itu dakwaannya udah jelas, pelanggaran Undang-Undang Perbankan pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank tanpa izin. Itu kan sudah jelas. Kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi nyimpen uang di situ, kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya dari itu, tapi tetap bebas. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan locus deliktinya setelah korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum. Dalam pada itu, pemerintah juga akan segera melaksanakan putusan PKPU, Peradilan Niaga, ya, yang sudah memenangkan itu pemerintah ya, nasabah atau penabung untuk ya mengambil harta itu untuk dibagi. Itu putusan pengadilan, cuma masalahnya sekarang pengurusnya masih yang lama. Nanti kita akan melakukan langkah hukum dan untuk jangka panjang. Panjang dalam arti di luar panjang sesudah ini. Tidak panjang-panjang amat kalau waktunya. Kita mohon pengertian kepada DPR. Kita akan merevisi Undang-Undang Koperasi. Karena sekarang penipuan-penipuan dan pencurian uang rakyat itu, kalau Undang-Undang Perbankan ada pengawasnya. Kalau Undang Koperasi itu mengawasi dirinya sendiri koperasi, sehingga Menteri Koperasi, pemerintah tidak bisa ikut ke dalam. Baru sesudah terjadi dipaksa ikut oleh hukum. Nah, oleh sebab itu mohon pengertiannya, kita akan mengajukan revisi Undang-Undang Koperasi agar penipuan-penipuan yang berkedok koperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal untuk masa yang akan datang. Demikian untuk kasus Indosuria. Kepada masyarakat juga hati-hatilah, jangan sembarang nyimpan uang di koperasi juga. Gitu, karena pada akhirnya ya seperti ini kita semua yang jadi repot karena tidak hati-hati memilih tempat nyimpan uang atau membeli saham atau apapun namanya gitu, supaya hati-hati. Ada lembaga-lembaga yang resmi yang menjamin keamanan uang itu, ada undang-undangnya juga. Kalau seperti ini lalu siapa yang mau disalahkan juga? Pemerintah tidak ikut-ikut, tiba-tiba uang itu terjadi padahal oleh undang-undang pemerintah tidak boleh melakukan pengawasan terhadap koperasi. Di pengadilan juga persepsinya beda.
kan gitu. Tapi mari kita jangan takluk terhadap mafia-mafia dan penghisapan terhadap kekayaan rakyat yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang PKPU tadi yang sudah diputus peradilan niaga itu jumlahnya 8 ya. Bukan hanya Indosuria, tapi ada 8 yang sudah menang. Kita tinggal dieksekusi, hartanya diambil, dihitung, dibagi ke nasabah. Meskipun sudah pasti akan lebih kecil jumlahnya, tetapi kalau nanti dimaksimalkan perampasan atau penghitungan asetnya yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi, itu mungkin bisa lebih banyak. Tetapi itu satu upaya yang secara hukum bisa dilakukan. Sekian, makasih. Ayo, sampai lagi. Ayo, Pak Agus.